Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita senantiasa bersyukur atas limpahan rahmat dan nikmat yang Allah berikan kepada kita, yang telah memberikan banyak nikmat kepada kita, nikmat iman dan nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam tak henti-hentinya kita haturkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang kita tunggu syafaatnya di hari kiamat nanti. Semoga kita termasuk golongan umat yang mendapatkan syafaatnya kelak. Amin. Habab bin Arats adalah seorang pandai besi yang ahli membuat alat-alat senjata, terutama pedang, senjata dan pedang buatannya dijualnya kepada penduduk Makkah dan dikirimnya ke pasar-pasar. Sejak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, Habab pun mendapatkan kedudukan yang tinggi. Di antara orang-orang yang tersiksa dan teraniaya, ia mendapat kedudukan itu di antara orang-orang yang walaupun miskin dan tak berdaya, tetapi berani dan tegak menghadapi kesombongan, kesewenangan dan kegilaan kaum Quraisy. Dan dengan keberanian luar biasa, Habab memikul tanggung jawab semua itu sebagai seorang perintis. Sya'bi berkata, Habab menunjukkan ketabahannya, hingga tak sedikit pun hatinya terpengaruh oleh tindakan biadab orang-orang kafir. Mereka menindihkan batu membara ke punggungnya, hingga terbakarlah dagingnya. Kafir Quraisy telah merubah semua besi yang terdapat di rumah Habab, yang dijadikannya sebagai bahan baku untuk membuat pedang, menjadi belenggu dan rantai besi. Lalu mereka masukkan ke dalam api, hingga menyala dan merah membara. Kemudian mereka lilitkan ke tubuh, pada kedua tangan, dan kedua kaki Habab. Pernah pada suatu hari ia pergi bersama kawan-kawannya senasib, menemui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan karena kecewa dan kesal atas pengorbanan, hanyalah karena ingin dan mengharapkan keselamatan. Mereka berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah Anda hendak memintakan pertolongan bagi kami?" Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pun duduk, mukanya jadi merah, lalu sabdanya, "Dulu sebelum kalian, ada seorang laki-laki yang disiksa, tubuhnya dikubur kecuali leher ke atas. Lalu diambil sebuah gergaji untuk menggergaji kepalanya, tetapi siksaan demikian itu tidak sedikit pun dapat memalingkannya dari agamanya. Ada pula yang disikat antara daging dan tulang-tulangnya dengan sikat besi, juga tidak dapat menggoyahkan keimanannya. Sungguh, Allah akan menyempurnakan hal tersebut, hingga setiap pengembara yang bepergian dari Sama ke Hadramaut tiada tahu kecuali pada Allah Azza wa Jalla." Habab dengan kawan-kawannya mendengarkan kata-kata itu, bertambahlah keimanan dan keteguhan hati mereka, dan masing-masing berikrar akan membuktikan kepada Allah dan Rasul-Nya. Hal yang diharapkan dari mereka ialah ketabahan, kesabaran dan pengorbanan. Demikianlah Habab menanggung penderitaan dengan sabar, tabah dan tawakal. Orang-orang Quraisy terpaksa meminta bantuan Ummi Anmar, yakni bekas majikan Habab yang telah membebaskannya dari perbudakan. Wanita tersebut akhirnya turun tangan dan turut mengambil bagian dalam menyiksa dan menderanya. Wanita itu mengambil besi panas yang menyala, lalu menaruhnya di atas kepala dan ubun-ubun Habab. Sementara Habab menggeliat kesakitan, tetapi nafasnya ditahan, hingga tidak keluar keluhan yang akan menyebabkan algojo-algojo tersebut merasa puas dan gembira. Pada suatu hari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat di hadapannya, sedang besi yang membara di atas kepalanya membakar dan menghanguskannya, hingga kalbu Rasulullah pun bagaikan terangkat karena pilu dan iba hati. Rasulullah kemudian berdoa, "Ya Allah, limpahkanlah pertolongan-Mu kepada Habab." Dan kehendak Allah pun berlakulah. Selang beberapa hari, Ummi Anmar menerima hukuman Qisyas, seolah-olah hendak dijadikan peringatan oleh Yang Maha Kuasa, baik bagi dirinya maupun bagi algojo-algojo lainnya. Ia diserang oleh semacam penyakit panas yang aneh dan mengerikan. Menurut keterangan ahli sejarah, ia melolong seperti anjing. Dan orang memberi nasihat bahwa satu-satunya jalan atau obat yang dapat menyembuhkannya ialah menyetrika kepalanya dengan besi menyala.
Demikianlah, kepalanya yang angkuh itu menjadi sasaran besi panas yang disetrikakan orang kepadanya tiap pagi dan petang. Jika orang-orang Quraisy hendak mematahkan keimanan dengan siksa, maka orang-orang beriman mengatasi siksaan itu dengan pengorbanan. Dan Habab adalah salah seorang yang dipilih oleh takdir untuk menjadi guru besar dalam ilmu tebusan dan pengorbanan. Boleh dikata seluruh waktu dan masa hidupnya dibaktikannya untuk agama yang panji-panjinya mulai berkibar. Di masa-masa dakwah pertama, Habab tidak merasa cukup dengan hanya ibadah dan salat semata. Tetapi ia juga memanfaatkan kemampuannya dalam mengajar, didatanginya rumah sebagian temannya yang beriman, dan menyembunyikan keislaman mereka karena takut kekejaman Quraisy. Lalu dibacakannya kepada mereka ayat-ayat Al-Quran dan diajarkannya. Ia mencapai kemahiran dalam belajar Al-Quran yang diturunkan ayat demi ayat dan surat demi surat. Abdullah bin Mas'ud meriwayatkan mengenai dirinya bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Barang siapa ingin membaca Al-Quran tepat sebagaimana diturunkan, hendaklah ia meniru bacaan Ibnu Umi Abdin, Habab bin Arats." Hingga Abdullah bin Mas'ud menganggap Habab sebagai tempat bertanya mengenai soal-soal yang bersangkut paut dengan Al-Quran, baik tentang hafalan maupun pelajarannya. Habab adalah juga yang mengajarkan Al-Quran kepada Fatimah binti Khattab dan suaminya Said bin Zaid. Ketika mereka dipergoki oleh Umar bin Khattab, yang datang dengan pedang di pinggang untuk membuat perhitungan dengan agama Islam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Habab bin Arats menyertai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua peperangan dan pertempurannya, dan selama hayatnya ia tetap membela keimanan dan keyakinannya. Dan ketika Baitul Mal melimpah ruah dengan harta kekayaan di masa pemerintahan Umar dan Utsman radhiyallahu anhu, maka Habab beroleh gaji besar karena termasuk golongan muhajirin yang mula pertama masuk Islam. Penghasilannya yang cukup ini memungkinkannya untuk membangun sebuah rumah di Kufah, dan harta kekayaannya disimpan pada suatu tempat di rumah itu yang dikenal oleh para sahabat dan tamu-tamu yang memerlukannya, hingga bila di antara mereka ada sesuatu keperluan, ia dapat mengambil uang yang diperlukannya dari tempat itu. Walaupun demikian, Habab tak pernah tidur nyenyak, dan tak pernah air matanya kering setiap teringat akan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya yang telah membaktikan hidupnya kepada Allah. Mereka beruntung telah menemuinya sebelum pintu dunia dibukakan bagi kaum muslimin, dan sebelum harta kekayaan diserahkan ke tangan mereka. Ketika para sahabatnya datang menjenguk ketika ia sakit, mereka berkata, "Senangkanlah hati Anda wahai Abu Abdillah, karena Anda akan dapat menjumpai teman-teman sejawat Anda." Habab berkata sambil menangis, "Sungguh, aku tidak merasa kesal atau kecewa, tetapi kalian telah mengingatkanku kepada para sahabat dan sanak saudara yang telah pergi mendahului kita, dengan membawa semua amal bakti mereka, sebelum mereka mendapatkan ganjaran di dunia sedikit pun juga. Sedangkan, kita masih tetap hidup dan beroleh kekayaan dunia, hingga tak ada tempat untuk menyimpannya lagi kecuali tanah." Kemudian Habab menunjuk rumah sederhana yang telah dibangunnya itu, lalu ditunjuknya pula tempat untuk menaruh harta kekayaannya. "Demi Allah, tak pernah saya menutupnya walau dengan sehelai benang, dan tak pernah saya menghalangi siapapun yang meminta," ujarnya. Dan setelah itu ia menoleh kepada kain kafan yang telah disediakan orang untuknya. Maka ketika dilihatnya mewah dan berlebih-lebihan, air matanya mengalir. "Lihatlah, ini kain kafanku. Bukankah kain kafan Hamzah paman Rasulullah radhiyallahu anhu ketika gugur sebagai salah seorang syuhada, hanyalah burdah berwarna abu-abu yang jika ditutupkan ke kepalanya, terbukalah kedua ujung kakinya. Sebaliknya, bila ditutupkan ke ujung kakinya, terbukalah kepalanya." Habab berpulang pada tahun 37 Hijriah. Dengan demikian, si pembuat pedang di masa jahiliyah telah tiada.
Demikian halnya guru besar, dalam pengabdian dan pengorbanan dalam Islam telah berpulang. Demikian informasi ini yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan, yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Maha Benar dan yang salah, hilaf atau keliru itu datangnya dari kami, sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salahnya hilaf dan dosa. Jangan lupa dukung channel kami dan channel Islami lainnya, guna mendapat syafaat dalam mencapai ridho dan hidayah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan menekan like, share dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.